Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, gue Poppy. Di sini gue pengen berbagi cerita tentang salah satu pengalaman yang dialami oleh salah satu teman kantor gue. Sebelumnya gue juga udah pernah berbagi cerita di podcast Do You See What I See ini dengan judul Noni Belanda dan Villa Murah. Di sini gue bekerja sebagai telemarketing. Buat kalian yang tidak tahu, telemarketing ini pekerjaan yang menawarkan produk kepada konsumen menggunakan via telepon. Mungkin di antara kalian juga sudah ada yang pernah ditelepon oleh tim telemarketing kami ya. Mungkin agak sedikit keganggu ya karena kita teleponin terus. Singkat cerita, di tahun 2012 gue bekerja di perusahaan asuransi jiwa di Sudirman, Kolong Karet, Jakarta Selatan. Kita waktu itu lagi azan maghrib, kita break sebentar 20 menit untuk sholat maghrib. Selesainya kita sudah sholat semua, kita bersiap-siap lagi untuk online nelpon konsumen. Teman gue sebut aja Ana, di mana dia tersambung dengan konsumen yang bernama Pak Ahmad. Dan mereka pun berbincang-bincang cukup lama, di antara 10-15 menitan, gue lupa. Pokoknya itu juga lama karena Pak Ahmad ini sempat nolak dengan programnya dan di handling atau dibujuklah sama si Ana ini untuk mengikuti tentang programnya. Dan Pak Ahmadnya pun berbicara, "Yaudah Mbak, coba telepon besok ya, saya pengen diskusi dulu sama istri saya." "Baik Pak, nanti Ana telepon besok ya Pak, mohon untuk dikonfirmasi dengan istrinya ya." Tutuplah teleponnya. Keesokan harinya selesai kita briefing, Ana langsung bergegas telepon Pak Ahmad untuk follow up atau mengkonfirmasi kembali tentang hasil pembicaraan mereka semalam. Ketika teleponnya pun diangkat, ada suara wanita di balik telepon. "Iya Mbak, ada yang bisa dibantu?" "Iya Bu, saya Ana dari PT Asuransi. Kita mau konfirmasi, kemarin kan kita nelpon kepada Pak Ahmad untuk menawarkan program asuransi. Apakah Pak Ahmad sudah berdiskusi dengan Ibu sebelumnya?" Istrinya pun diam, tidak menjawab pertanyaan Ana. Mbak nelpon ke nomor telepon ini, tersambung dengan siapa? Siapa yang angkat Mbak?" "Iya Bu, kemarin malam saya nelpon ke nomor telepon ini tersambung dengan Pak Ahmad. Ini benar kan dengan nomor telepon Pak Ahmad dengan alamat di sini. Istrinya pun diam lagi. "Iya Mbak, ini nomor telepon Pak Ahmad, alamatnya juga benar. Tapi apa Mbak yakin Mbak nelpon Pak Ahmad kemarin malam?" "Iya Bu, saya sangat yakin karena saya sempat berbicara dengan Pak Ahmad juga cukup lama Bu. Memang ada kenapa ya Bu?" "Mbak, maaf ya, kalau misalkan untuk Pak Ahmad ini sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Nomornya memang masih aktif Mbak karena saya yang menggunakan." Sontak Ana pun kaget dan mengakhiri pembicaraannya. Dan untuk supervisorku pun ini kaget karena kan Ana sempat teriak ketika istrinya bicara seperti itu. Dan supervisornya pun menanya, "Kenapa kok teriak-teriak? Emang ada apa?" Ana pun menceritakan semua yang dialami barusan yang didengarkan langsung dengan istri Pak Ahmad. Gak lama supervisornya pun mengecek recording atau hasil pembicaraan kemarin dengan Pak Ahmad. Di recording memang ada untuk percakapan si Ana dengan Pak Ahmad, tapi yang membingungkan
Ana ini seperti berbicara sendiri, seperti tidak ada lawan bicara di recording tersebut. Padahal recording ini cukup lama, 10 menit. Sedangkan Ana pun berbicara seperti dua arah dengan orang lain. Tapi dengan hasil recordingnya, Ana ini berbicara sendiri tanpa ada suara yang menjawab semua apa yang Ana bicarakan. Kita semua sontak kaget karena memang ini tidak ada suara di balik recording tersebut. Mungkin ini cerita dari salah satu pengalaman kerjaan gue. Sampai saat ini pun gue masih jadi seorang telemarketing di perusahaan lain, bukan di perusahaan asuransi lagi ini. Dan di sini pun gue masih banyak banget cerita tentang pengalaman telemarketing gue. Mungkin kalau ada lain kesempatan, gue akan berbagi cerita lagi kepada kalian. Terima kasih banyak telah mendengarkan podcast gue. Sehat-sehat untuk kalian semua dan sukses selalu untuk Do You See What I See. Terima kasih. Assalamualaikum. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.